penceramah Bahar bin Smith mengalami penembakan. Kendati pun ada sejumlah kejanggalan. Di antaranya tidak adanya saksi mata. Dan yang kedua, tidak ditemukan proyektil bekas peluru dan sejumlah kejanggalan yang lainnya. Namun perkara ini ada baiknya kita percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Semoga bisa diungkap sejelas-jelasnya siapa di balik kejadian ini. Hanya saja yang terpenting bagi kita semua, jangan kehilangan fokus. Kita dihadapkan dengan arogansi sejumlah orang yang kita nyebutnya oknum, yang mengatasnamakan nasab seolah lebih istimewa daripada orang lain. Dan ternyata nasab yang mereka bangga-banggakan tersebut belum terkonfirmasi dan belum terbukti tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus ini harus dilanjutkan dikarenakan ini merupakan sikap ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, belum selesai kontroversi persoalan tentang tersambungnya nasab, justru penceramah Bahar bin Smith bikin gaduh lagi. Ceramahnya yang justru menyebut dan menyapa orang-orang yang berbeda dengan dia dengan sebutan binatang. Sebetulnya menurut moral Islam dia pantas dihukum gara-gara kata-kata tercela ini. Bagaimana penjelasannya? Saksikan ulasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kaum rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan kita agak terkejut dengan ucapan Bahar bin Smith di salah satu ceramahnya yang ucapannya tak layak untuk seorang pendakwah, untuk seorang penceramah yang menyampaikan nasihat agama, menyebut nama-nama binatang. Ketika menyebut sekedar nama-nama binatang itu tidak ada persoalan. Yang jadi masalah ketika dijadikan sapaan. Ini yang menjadi masalah yang paling mendasar. Dia mengatakan wahai anjing, wahai babi. Ini kan sapaan, seruan. Ini juga ditujukan untuk orang lain. Kita tidak tahu persis ini dialamatkan buat siapa. Terindikasi ini dialamatkan kepada para kiai, para penceramah juga, atau para ulama yang berseberangan dengan Bahar bin Smith. Atau mungkin memberi nasihat kritik terhadap Bahar bin Smith. Ini menjadi masalah karena ini berupa sapaan, berupa seruan. Wahai anjing, wahai babi, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Perbuatan ini adalah perbuatan tercela, tidak mencerminkan ajaran Islam, dan ini tidak layak bagi seorang penceramah yang setidak-tidaknya dia punya penggemar atau punya pengikut. Ini akan menjadi contoh yang tidak baik. Yang pertama, apa yang dilakukannya ini sudah merupakan celaan. Celaan kepada sesama umat manusia, celaan kepada sesama saudara muslim, termasuk juga celaan kepada orang atau ulama yang dia maksudkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan, sibabul muslimi fusuq, mencela atau menghina seorang muslim itu merupakan kefasikan, atau dalam bahasa lainnya kemunafikan. Kita tidak boleh mencela. Mencela sesama umat manusia saja tidak boleh, apalagi celaan ini mengarah kepada seruan atas nama binatang atau hewan, diarahkan juga kepada sesama penceramah atau ulama. Ini
benar-benar merupakan perkataan yang sangat tidak pantas, tidak patut. Bahkan para ulama berpendapat bahwasanya celaan-celaan nama-nama hewan yang ditujukan kepada sesama umat manusia adalah perkara yang pantas dihukum. Saya ulangi, para ulama bersepakat, kalau kita khatam ngaji kitab Al-Azkar Imam Nawawi, jelas bahwasanya celaan-celaan berupa sebutan nama binatang kepada sesama umat manusia itu pantas ditegakkan hukum pidana terhadapnya. Disebutkan dalam kitab Al-Azkar, wa minal alfazil mujibati li ta'ziri qawluhu li ghairihi ya kafir, ya fasiq, ya kalb, ya khinzir dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, seruan-seruan yang berupa seruan celaan yang disematkan kepada orang lain, li ghairihi, kepada orang lain tanpa terkecuali, sesama umat manusia tentunya. Celaan yang diucapkan untuk orang lain berupa misalnya ya kafir, wahai kafir. Jadi sapaan wahai kafir, ya fasik, wahai fasik. Sapaan wahai fasik, sapaan langsung sifatnya atau seruan langsung misalnya ya kal, wahai anjing, ya khinzir, wahai babi dan lain sebagainya. Ini adalah ucapan dan seruan yang wajib dijatuhi hukum pidana bagi yang bersangkutan sebagai pembelajaran. Nah, kendati pun memang undang-undangnya barangkali tidak ada, walaupun ini menurut saya termasuk dalam bentuk ujaran kebencian, hate speech, kata-kata yang tak sopan, melanggar kepatutan moral, terutama moral bangsa timur, moral keindonesiaan. Kendati pun demikian, memang setidak-tidaknya orang bisa mengendalikan lisannya. Orang bisa saja membicarakan nama-nama hewan, tapi tak perlu dalam bentuk sapaan. Tidak perlu juga dalam bentuk panggilan atau seruan, karena itu tidak patut untuk diucapkan. Ini pandangan moral saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kata-kata itu kan cermin diri kita. Siapapun yang berkata, yang keluar dari mulutnya itu adalah cerminan dirinya sendiri. Ketika orang itu ngomongnya kotor, maka kemungkinan besar terindikasi jiwanya kotor. Ketika orang itu bicaranya kebencian terus, boleh jadi hati dan pikirannya penuh dengan kebencian. Ketika orang ngomongin binatang saja, seolah-olah kebun binatang disebut semua, boleh jadi jiwanya menyerupai jiwa tersebut. Makanya ingat hati-hati dalam berkata, karena lisan kita, ucapan kita justru merepresentasikan diri kita yang sesungguhnya. Inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat nanti, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Aw liyasmut, kalau dia tidak bisa berkata yang baik-baik, hendaklah dia diam, kata Nabi. Karena mengapa? Asbun asal bunyi, temperamen penuh emosi, dan yang keluar adalah ujaran kebencian. Apalagi nama-nama hewan mencerminkan dirinya yang sesungguhnya. Orang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat, tidak mungkin asal ngomong, tidak mungkin asal mencela. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kemudian yang ketiga yang hendak saya sampaikan, betapa bahayanya membanggakan nasab. Mengapa membanggakan nasab itu sangat bahaya? Dan ini merupakan tradisi kebanggaan jahiliyah. Dikarenakan satu, orang yang membanggakan nasab punya kecenderungan menolak nasihat dari siapapun. Mengapa dia menolak? Karena dia merasa golongan paling suci. Karena dia merasa kelompok yang paling istimewa. Seakan-akan tidak ada yang berhak memberinya nasihat. Semua orang yang memberinya nasihat yang baik-baik ditolak semua. Dan ini merupakan bentuk kesombongan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi, batarul haqq, menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak kritik, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ketika orang merasa nasabnya lebih istimewa, nasabnya lebih mulia, maka dia akan menganggap nasab-nasab yang lain tidak istimewa. Dia cenderung merendahkan dan menghinakannya. Ini bahaya sebetulnya. Dan ini disebut Nabi sebagai sebuah kesombongan. Sedangkan tidak masuk surga orang-orang yang punya kesombongan, walaupun sebesar biji dzarrah di dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya, bahaya membanggakan nasab ini punya kecenderungan untuk anti kritik. Semua orang yang mengkritik, semua orang yang menasihati mereka, langsung mereka ponis balik, anti ahlul bait. Lalu mereka ancam, nanti matinya su'ul khotimah, matinya munafik, matinya masuk neraka. Ini masalah. Kok ada orang yang dinasihati, dikritik, bukannya menerima masukan, tapi justru menebar ancaman negatif, pembenci ahlul bait, nanti matinya su'ul khotimah. Sebetulnya ini bagian dari kesombongan juga. Ngaku ahlul bait saja sudah kesombongan. Wong pada kenyataannya nggak ada ahlul bait. Saya ingin sampaikan kepada yang hari ini dikit-dikit merujuk dirinya ahlul bait, menuju kelompoknya ahlul bait. Berhentilah dulu melakukan pembodohan terhadap umat. Zaman sekarang tidak ada lagi ahlul bait. Ahlul bait itu hanya berhenti kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain, anak-anaknya Ali dan Fatimah, istri-istri Nabi. Hari ini yang ada dzurriyyah. Coba kita ingin luruskan kembali. Jangan apa-apa mengklaim ahlul bait. Semua hadis-hadis tentang ahlul bait dikeluarkan seakan-akan ahlul bait itu merujuk kepada mereka. Zaman sekarang tidak ada lagi ahlul bait. Apalagi menakut-nakuti umat, mengancam-ngancam umat atas nama ahlul bait. Kemudian yang berikutnya ada fatwa yang sangat menyesatkan yang berkembang di masyarakat kita, dan ini mesti diluruskan, yakni klaim yang menyatakan begini, yang namanya Habib itu walaupun dia ahli maksiat pasti masuk surga. Seakan-akan mereka ini bebas berbuat apa saja dan mengklaim surga sudah kaplingan mereka. Enggak, ini sumber dalilnya dari mana ya? Kalau dzurriyyat diklaim untuk pasti masuk surga, ini sumber klaimnya dari mana? Ini harus diluruskan. Tidak boleh ada pembodohan atas nama Islam. Tidak boleh ada pembodohan atas nama agama. Semua orang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya sih merasa klaim kelompoknya paling suci, nanti golongannya apapun maksiatnya pasti masuk surga. Klaim seperti ini adalah klaim umat jahiliyah, bangsa jahiliyah di zaman dahulu kala. Sampai-sampai Allah mengingatkan mereka semua yang mengklaim pasti masuk surga apapun maksiatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri atau mensucikan kelompok kalian, mensucikan nasab kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuma Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kan jelas sedemikian rupa. Kemuliaan bukan karena nasab, tapi kemuliaan manusia karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Saya ingin menghimbau kepada para mubalik Islam, para penceramah, kita juga mesti logis dalam beragama. Gunakan akal sehat dan nalar kita semua, hati nurani kita semua. Jangan sampai kemudian kita atas nama agama terkesan dalam tanda kutip membodohi umat. Seakan-akan ada golongan tertentu yang bisa mengklaim dirinya apapun kesalahannya pasti masuk surga. Ini koreksi sebetulnya. Jangan sampai kemudian Islam yang tadinya anti penjajahan, anti perbudakan, justru muncul dengan ajaran baru yang seolah-olah melestarikan penjajahan, feodalisme dan perbudakan. Itu nggak baik juga. Karena ini zaman modern. Semakin modern zaman, semakin canggih. Zaman sudah semakin canggih, zaman sudah semakin modern.
Apapun ajaran mesti rasional, mesti realistis, yang bisa diterima hati nurani. Jangan kemudian agama hanya dijadikan candu untuk memanipulasi orang awam. Ini penting untuk menjadi komitmen kita semua. Selanjutnya yang hendak saya sampaikan, ketika klaim Ahlul Bait saja sudah merupakan bentuk manipulasi dan sebuah kebohongan untuk masyarakat awam, kita pun patut mempertanyakan klaim mengenai dzurriyyah, anak keturunan Nabi. Jadi tidak salah ketika kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mempertanyakan. Beliau meneliti dan hasil penelitian beliau ternyata ada 400 bahkan 500 abad lebih terputusnya periwayatan mengenai nasab kaum Ba'alawi. Yang perlu ditegaskan belum terkonfirmasi dan belum terbukti sebagai dzurriyyat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir sikap dan penelitian Kiai Imad ini adalah bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah. Jadi agar tidak sembarang orang menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi. Lalu dia menisbatkan diri sebagai dzurriyyat Nabi, mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi, tapi akhlaknya tidak mencontoh akhlak Nabi. Jangan sampai sedemikian rupa. Saya juga sempat bertanya-tanya, kok ada ya orang-orang yang mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Nabi. Justru menjadi fitnah buat ajaran Islam itu sendiri. Akhirnya kemudian Allah buka. Jadi fenomena perdebatan seputar nasab, termasuk munculnya Kiai Imad ini, merupakan bagian dari takdir, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya berpikir positifnya begini, tujuannya sederhana, agar tidak ada lagi orang yang mengatasnamakan nasab, lalu kemudian merasa lebih istimewa daripada orang lain. Dan saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini bahwasanya membangga-banggakan nasab itu bagian dari budaya jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum hubbiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah mencabut dari kalian semua kebanggaan masyarakat jahiliyah, wa ta'adzumaha bi abaiha, yang mereka membangga-banggakan leluhurnya, membangga-banggakan nasabnya. Berarti membanggakan leluhur, membanggakan nasab itu bagian daripada tradisi kebanggaan jahiliyah, dan Allah sudah menghapus itu semua, kata Nabi. Riwayat ini sebetulnya terkait dengan peristiwa Futu Mekah. Nabi SAW memasuki kawasan suci Tanah Haram, lalu kemudian beliau hendak tawaf di Baitullah atau Ka'bah, namun unta beliau tidak bisa masuk. Ketika unta beliau tidak bisa masuk, lalu kemudian untanya ditambatkan, beliau turun bersama jamaah sama di hadapan Allah untuk bertawaf. Disitulah Nabi mengatakan, Allah sudah menghapuskan budaya jahiliyah, kebanggaan suku, kebanggaan nasab dan lain sebagainya. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan, kata Nabi, hanya ketakwaan. Lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang punya nasab istimewa. Dan itu kan Nabi sampai menambatkan kendaraannya. Ada orang sekarang mobilnya nggak bisa masuk kerumunan, tiba-tiba ngamuk-ngamuk, marah-marah, minta kendaraannya diistimewakan. Nabi sudah menegaskan itu semua merupakan bagian daripada kebanggaan jahiliyah. Saya berpikir mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat buat kita semua. Ini sudah teguran dari Allah. Karena sudah terlalu lama orang-orang mengendorse nasab. Saya tidak dalam posisi meyakini benar atau tidaknya nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Hanya saja saya adalah orang yang berpandangan, jikapun nasab itu tersambung kepada Rasulullah, nggak pantas arogansi atas nama nasab itu. Sekali lagi, tunjukkan akhlak yang benar, karena itulah ajaran Islam sesungguhnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah suka dengan yang indah-indah. Ada pepatah orang Arab yang populer di tengah-tengah santri. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata
mayyaquluha anadha. Bukanlah pemuda itu yang membangga-banggakan leluhur mereka, yang menyebut-nyebut nasab orang tuanya. Walakinnal fata mayyaquluha anadha. Tapi pemuda yang benar, pemuda masa depan yang membangun bangsa Indonesia adalah yang berani berkata, inilah karya saya. Ayo, para pemuda Indonesia, kita sudah masuk ke era modern. Kalau kata Pak Jokowi, tahun 2045 nanti Indonesia diproyeksikan sejajar dengan negara maju di dunia internasional. Alih-alih kita membangga-banggakan nasab, alih-alih kita bentrok gara-gara beda pilihan politik, hayo anak muda Indonesia, kita berkarya, kita belajar, kita masuk ke persaingan global, dunia internasional, menyongsong Indonesia maju, setara dengan negara-negara maju di dunia internasional. Buat anak muda, pesan sekali lagi, Anda harus berkarya, Anda harus berilmu, belajarlah yang banyak, karena bangsa kita akan jaya dengan karya dan ilmu. Dan bagi para santri, hayo kita semua belajar. Mengapa kita penting belajar? Karena agama diwariskan bukan kepada nasab. Agama diwariskan bukan kepada jabatan. Agama diwariskan kepada orang yang berilmu. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi yang menjaga agama dari dunia sampai hari kiamat nantinya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.